Mari subuh, gak suwe matahari terbit, Allah mengirimkan manuk gemek, semacam burung puyuh. Ya, mereka tidak usah ngejar, iya, malah marani mereka, subhanallah. Disembelih sebentar, iya, subhanallah. Dipanggang, dituturkan dengan madu. Itu belum pernah terjadi, dan itu oleh Allah langsung dikirim dari langit, subhanallah. Nikmat yang luar biasa. Ada 3 nikmat para nabi dari tengah-tengah kalian. Nikmat yang kedua, kalian dibebaskan dari cengkeraman perbudakan Fir'aun. Nikmat yang ketiga, makanan yang lezat bergizi luar biasa. Misi-misinya Anda tahu bahwa setelah diseberangkan oleh Allah lewat korlapnya Nabi Musa ke arah timur, disuruh masuk ke wilayah Baitul Maqdis, sekarang namanya Palestina, dan itu ditempatkan oleh Inggris tahun 1947. Yahudi yang bertebaran di mana-mana dicakup jadi satu, ditaruh di Palestina karena Palestina termasuk jajahan Inggris saat itu, ditaruh di sana, dititip penuh. Sekarang tanah Palestina dikuasai oleh Yahudi 85%. Penduduk asli tinggal 15%. Itu pun diberondong dengan bom peluru. Sekarang sudah hampir 18.000 yang meninggal, hampir 50.000 yang luka-luka. Allah. Itu ya. Baik, biar kita tahu awal sejarahnya. Nah, mereka disuruh masuk di kota Baitul Maqdis, yakni Palestina, tapi mereka mokong, mereka dablek, mereka tidak mau. Wahai Nabi Musa, di tempat kota itu banyak orang-orang beringas, banyak orang-orang gagah perkasa, bengis, kejam. Saya tidak berani. Kecuali mereka dari kota itu keluar, baru kami masuk. Begitu kata mereka. Hadirin, ini di dalam ilmu sosial politik namanya oportunis. Oportunis itu gak gelem nyambut gawe soro, potongannya kok lagi jeragan. Itu ya. Baik. Kalau istilah orang lain namanya mandor kawat. Kerjoe kendor mangane tok sing kuat. Ya, seperti itu gambarannya. Hadirin, akhirnya hanya 2 orang tok yang patuh, yang manut, dan akhirnya mereka membuat kesimpulan yang menjijikkan. Apa itu Pak Musa? Kesimpulan yang menjijikkan. Akhirnya mereka begini. Wahai Musa, sama abangmu Harun, sama kakakmu Harun, silakan Anda ngebon sama Tuhan, bersama Tuhanmu silakan Anda berperang. Kami cukup duduk di sini saja. Engko nek menang aku kandhanono, aku SMS-en. Ngapunten ya, ini tindakan yang brutal, tindakan yang ngawur. Begitu, tindakan yang tidak tahu terima kasih. Dan banyak orang yang hidup ini sering ditolong tapi gak gelem terima kasih. Itu antara lain berarti kita sekali waktu mewarisi betitetnya, karakternya Yahudi. Begitu. Hadirin, sekarang kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Akhirnya Nabi Musa gergeten. Boleh Nabi gergeten? Boleh. Sebab dableke notok, dableke pol. Akhirnya Nabi Musa mengajukan permohonan proposal kepada Allah, ya Tuhan, saya mau melihat wajah mereka, sebab mereka orang-orang fasik. Akhirnya dijawab oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, permintaanmu aku kabulkan. Aku haramkan mereka masuk tanah Palestina selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka mengembara, tidak tahu tempat tinggalnya. Akhirnya ngelimbeng. Jere wong Lamongan kena oyot nimah, ngelimbeng, muter ae. Ya Allah. Ini apa maknanya? Siksaan di dunia. Siksaan di dunia. Malam itu jalan ngetan, balik maling ulon, terus begitu selama 40 tahun. Allah Akbar. Bayangkan kalau kita pas hujan rintik-rintik pulang, iya, adik pas ngelembur di rumah jam 9:30, lali nggone oma, siksaan itu, siksaan. Ya, seperti itu gambarnya.
Oleh karena itu, sebelum Anda mengendarai sepeda, diupayakan pakai menyebut asma Allah, biar di tengah perjalanan tidak ada gangguan setan. Sekali lagi, inilah Yahudi yang dihukum oleh Allah selama 40 tahun. Mereka diaspora, mengembara di muka bumi, gak ero lor kidul, gak ero tanah yang dituju. Seperti itu gambarannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, monggo silakan. Apa yang Anda tahu sejarah begitu? Alhamdulillah, saya tanggal 1 Februari insya Allah berangkat ke sana, ya begitu. Dan insya Allah mudah-mudahan perangnya sudah mulai reda, karena ini resolusi Dewan Keamanan PBB. Kecuali kok kemarin itu tidak diveto oleh Amerika, ya ini terjadi gencatan senjata. Karena Amerika memveto dan Cina marah-marah, Cina murang-muring, begitu. Marah besar bahwa Amerika dianggap munafik, begitu. Itu antara lain tujuan Cina, ya seperti itu yang digambarkan. Baik, apa kesimpulan yang Anda bawa pulang? Orang yang melanggar, ngapunten ya, pasti Anda akan mengetahui hidupnya tidak enak. Pasti itu, pasti. Melanggar apa saja, termasuk melanggar kepada Allah dan melanggar kepada sesama manusia. Pasti hidupnya akan merana, begitu. Kalau ini nggak tahu tempat tinggal, nggak bisa pulang, antara lain sudah hukuman itu hukuman, ya antara lain, ya. Ada yang coba bertanya, monggo silakan. Kalau Anda pemerhati sejarah, saya nanti berangkat dengan guru besar IAIN sekitar 24, semuanya hampir pemerhati sejarah, karena ada 12 nabi yang harus dikunjungi, mulai dari Yordan, terus Yordan, Yerusalem, terus terakhir ke Sping di Mesir lewat Rafah, ya begitu. Termasuk melihat jasadnya Fir'aun laknatullah. Itu. Jadi total ada sekitar total dengan perjalanan sekitar 14 hari, ya seperti itu gambarannya. Ye. Ada yang coba bertanya? Ye, silakan. Yes. Ini kan tadi dijelaskan terkait apa itu namanya hukuman di 40 tahun ya. Oh, 40 tahun. Dimana waktu itu di 19 tadi 47 kan ada konfirmasi dari Inggris yang ada di Palestina. Kemudian di tahun 1987 itu kalau nggak salah ada suatu peristiwa yang dimana kalau kita tarik 40 tahun ke depan itu ketemunya di 2027 ya. Itu benar 40 tahun. Apakah perang ini juga akan menandakan bahwasanya di 40 tahun ke depan di 2027 itu kekalahannya Israel? Ya, baik. Itu penafsiran. Saya juga dengar model penafsiran seperti itu, dan itu diomongkan oleh, mohon maaf, Mubalek Kondang Adi Hidayat antara lain. Yang benar, tafsir-tafsir yang saya pelajari ngapunten, 40 tahun oleh Allah di bumi hanguskan, dintekno, generasimu itu entek. 40 tahun itu. Maknanya enggak tahu tempat tinggal itu supaya generasi itu habis. Nah, tinggal anak turunnya itu yang mau dibina. Entah demikian, anak turunnya ini masih katutan lawas. Jadi si ono potongan budak, ya begitu. Potongan budak itu ya urusan perut, gagal berjuang antara lain, ya baik. Seperti itu gambarannya. Itu tafsiran dari Adi Hidayat. Nanti 2027, betul itu nanti kalah. Mohon maaf ya, kalau Anda mencermati berita dan saya cermati betul, ya seperti tadi malam saya baru tidur jam 1 kurang 10 menit karena lihat debat. Terus Anda kalau lihat sekali waktu jam setengah 2 Anda bangun, sholat witir, Anda nyetek TV, ngapunten ya, ada berita yang menggembirakan. Mohon maaf ya, seluruh tentara Israel untuk menyelesaikan ya Brigadir Al-Qassam itu nggak mati. Dan berpuluh-puluh jenderalnya Israel sekarang linglung. Ya Allah. Itu linglung. Serius ini. 2 bukan jenderal, pasukan. Sekarang banyak yang muntaber diare, tadi kasih perang, balik oleh. Ya Allah. 3, ini gara-gara Amerika disuplai bom terus, padahal itu utang. Kok gak
Mekah disuplai bom ke Amerika ya mandek di sana. Ya jawab bom. Subhan. Itu gambaran. Jelas ya? Itu minus dananya sudah tekor minus. Tapi Benyamin Netanyahu sombongnya begitutnya luar biasa. Ingat para jenderal dari Israel banyak yang lupa daratan, linglung. Karena membunuh sekian itu otomatis secara psikis kena subhan, kena jiwanya. Jelas ya? Hukuman, iya hukuman. Hukuman. Begitu. Akhirnya penyiar Al Jazeera mengatakan sing menang iki sajane Hamas. Tapi gak diketok. Hamas. Berapa puluh tank yang dihancurkan oleh Hamas? Berapa puluh tank? Sak pirang-pirang. Di dalamnya ada 3 orang, mesti mati. Begitu antara lain. Gitu ya. Baik. Sekarang Anda bertanya, Pak Musa kok berani ke sana dengan guru besar IAIN segala macam? Ngapunten ya, yang untuk titik sentralnya perang ya itu di Gaza. Sementara yang saya kunjungi itu arah ke utara, Masjid Al-Quds, Masjid Yerusalem. Itu jauh. Paham ya? Jauh. Seperti itu gambarannya. Begitu. Jadi sekali lagi insya Allah apalagi ini kok kemarin tidak di veto sama Amerika, begitu ya sudah terjadi gencatan senjata, aman begitu. Nah ini ada lagi ya gara-gara Amerika bikin veto seperti itu. Berkembang pertanyaan masih ada? Cukup ya. Jadi 40 tahun itu menghabiskan satu generasi. Namanya genosida. Ilmunya namanya geologi. Ya. Nah, anak binaknya itu nanti yang diramut. Tapi ternyata enggak, masih sisa-sisa pemahaman yang lama, termasuk saat ini berkembang biak yang ada di Israel. Kenapa ditaruh di Palestina si Yahudi kita ini? Gara-gara Inggris sama Amerika sebagai panitia perang dunia kedua menang selaku sekutu. Akhirnya mereka yang Yahudi ini ditaruh di situ tahun 1947. Seperti itu gambarannya. Oke, baik. Seperti itu. Inggris yang mayoritas Nasrani, Amerika yang mayoritas Yahudi. Ya, seperti itu yang digambarkan. Sekali lagi, mohon maaf ya, kalau kita ketemu kawan, ketemu siapa saja yang potongannya brutal, ngawur, ngapunten. Oh, tiba sing terang Pak Musa itu ndok kene oh, Yahudi tiba. Termasuk perampas tanah. Orang yang suka perampas tanah. Khusus tanah Anda bawa pulang. Khusus merampas tanah yang bukan haknya, bukan beli. Ini Yahudi bukan beli. Bukan beli, bukan nyewa. Khusus tanah yang dirampas, kelak nanti di padang mahsyar oleh Allah bebannya dilipatkan 7 kali lipat. Khusus tanah. Kalau yang selain tanah 1 banding 1. Khusus tanah, makanya Anda pulang nanti ono lompongan, ono gang segala macam. Oh, aku iki nyerobot gak karo gang wis sebelah. Nah, tolong dicek. Bab itu paling berat. Kalau nyerobot, Anda beli atau Anda cek ngomong. Lihat kreteknya di desa, itu biar tahu secara persis. Khusus untuk tanah. Selain tanah enggak, selain tanah tidak. Tapi khusus tanah dibebankan 7 kali lipat pemberatnya. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi ini sing paling kurang ajar yaitu Inggris dan Amerika. Wabil khusus terutama Amerika. Ya, seperti itu yang digambarkan. Cukup ya? Baik, jadi sekali lagi kita biar tahu alur sejarah. Orang yang membunuh satu orang tanpa dosa, tanpa salah, Quran menggambarkan bagaikan membunuh seluruh umat manusia sedunia. Itu surat Al-Maidah. Maka mereka sekarang ini sudah membunuh 18.000. Lah itu berapa nilai dosanya? Itu ya. Baik, sekali lagi ini semua pelajaran buat kita. Yang terpenting siapa yang melanggar aturan Allah, siapa yang melanggar kesepakatan dengan manusia, ngapunten, hidupnya tidak enak. Jelas hidupnya tidak enak. Anda bawa pulang itu, betul itu.
Hidupnya tidak enak. Hidupnya tidak enak. Hanya nampaknya saja bermobil segala macam, tapi di dalamnya resah. Apa itu yang dicari? Ya bukan. Apa itu yang dicari? Ya bukan. Begitu. Ya, itu gambaran. Sekali lagi, itulah karakter pendidik manusia. Ada yang berpola macam-macam. Yang penting kalau mereka takwa dan iman kepada Allah secara tunduk dan patuh, oleh Allah akan diberikan hidup kemudahan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang hidup patuh dan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.